Halo, kembali lagi bersama saya Ikan Khalifa. Di sini saya akan membuat video dari tugas belajar di luar kelas hari ke-10. Yang dimana tugas belajar di luar kelas hari ke-10 ini dengan tema kurikulum baca kedua. Yang terdiri dari A, B, C, dan D. Pertanyaan untuk A, yaitu yang pertama, apa kepanjangan dari 4 HVK? Kepanjangan dari 4 HVK adalah 4 huruf verbal kembar. Dan yang kedua, apa pengertian dari 4 HVK? Pengertiannya itu adalah merupakan suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya kembar dan hanya diucapkan saja. Tidak perlu memperhatikan atau tanpa memperhatikan bentuk simbolnya, huruf simbolnya, bentuk simbolnya. Yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVK? Syaratnya itu di sini 4 HVK tidak memiliki syarat, akan tetapi harus terpenuhi terlebih dahulu untuk memberikan materi 4 HVK karena tidak ada garis tebal di materinya. Yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVK. Contohnya ada bobo, bibi, dede, gigi, dan lain sebagainya. Yang kelima, apa tujuan utama dan khusus dari 4 HVK? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 HVK. Lalu tujuan khususnya yaitu untuk membentuk logika anak agar mengerti, bukan menghafal, bunyi penggabungan, huruf konsonan, dan verbal. Dan yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVK? Bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVK? Caranya itu, yaitu kita mengajak berdialog dengan menggunakan bahasa Bimba. Agar apa? Agar anak tertarik terlebih dahulu. Seterusnya, lalu bernyanyi lagu Bimba, bercerita, berdongeng, permainan, atau dengan nyanyi lagu Labimba. Yang ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus? Yang tujuan khusus 4 HVK. Mengevaluasi tujuan utamanya yaitu motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Seperti contohnya, anak itu sudah semangat untuk belajarnya, terus sudah semangat untuk mengikuti pembelajarannya dan antusiasnya juga, sehingga kita juga menggunakan cara yang menyenangkan. Lalu kalau tujuan khususnya yaitu motivator memperbalkan satu kata kembar yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya kepada anak. Lalu selanjutnya yang ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HPS? Tahap selanjutnya setelah 4 HPS adalah 4 HPS, 4 HPS dan dikte 4 HPK. Lalu selanjutnya pertanyaan yang ke-B, yaitu apa kepanjangan dari 4 HPS? Kepanjangan dari 4 HPS adalah 4 huruf verbal, 4 huruf verbal sederhana. Yang kedua, apa pengertian dari 4 HPS? Pengertiannya itu merupakan suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya berbeda dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HPS? Syaratnya itu jika anak sudah mengerti dan menguasai 4 HPS. Dan yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HPS. Contohnya itu ada buku, kuda, sapi, sapu, kado, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HPS. Yang pertama itu ada tujuan utama dulu. Tujuan utama itu agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 HPS. Dan tujuan khususnya itu melatih anak menghubungkan
bunyi menggunakan dengan 4 HPS. Dan yang ketujuh menggunakan bahasa Bimba, dan yang selanjutnya ada tujuan khususnya. Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 HPS, dan tujuan khususnya yaitu melatih anak menghubungkan bunyi menggunakan dengan 4 HPS. Dan yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HPS? Caranya itu dengan cara kita mengajak berdialog terlebih dahulu dengan menggunakan bahasa Bimba atau bernyanyi lagu Bimba. LA Bimba. Lalu kita mengajaknya dengan cara bercerita, berdongeng, melakukan permainan kata, melakukan permainan kata konsonan dan vokal atau suku kata yang berbeda. Dan yang ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 HPS. Yang pertama ada tujuan utama. Tujuan utamanya itu adalah motivator memperlihatkan sikap dan ekspresi anak. Maksudnya itu seperti kita melihat ekspresi anak, apakah anak itu senang, semangat, dan antusias, sehingga kita mengajarkannya dengan cara menyenangkan. Lalu yang kedua ada tujuan khususnya. Tujuan khusus ini motivator dapat dilakukan dengan cara memverbalkan satu kata yang sukunya itu berbeda, yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya kepada anak. Lalu pertanyaan yang ke-C. Pertanyaan yang pertama yaitu apa kepanjangan dari 5 HPS? Kepanjangan dari 5 HPS adalah 5 huruf verbal sederhana. Yang kedua, apa pengertian 5 HPS? Pengertiannya itu adalah merupakan suatu kata yang terdiri dari 5 huruf yang hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Dan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 5 HPS? Syarat yang belum mengenalkan 5 HPS yaitu 4 HPS. Yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 5 HPS. Contohnya itu huruf yang mengakhiri, yang pertama itu ada huruf mengakhiri huruf L, ada botol, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada kata yang mengakhiri dari huruf K, yaitu contohnya bebek. Dan yang kedua ada kata yang mengakhiri dari huruf T, yaitu ada balap dan sayap. Dan yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus 5 HPS? Tujuan utamanya itu agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 5 HPS, dan lalu tujuan khususnya yaitu dengan cara agar anak mengerti bunyi penggabungan penggabungan huruf yang berpola konsonan, vokal, konsonan, KFK, dan dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 5 HPS? Caranya itu dengan cara perdengarkan verbal kata dengan pengulangan 3 kali, berdialog dengan menggunakan bahasa Bimba, berdialog dengan menggunakan bahasa Bimba. Yang ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi 5 HPS? Caranya itu dengan cara memverbalkan kata yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya. Lalu perhatikan apakah anak mampu menguasai atau tidak. Mampu menguasai atau menjawab atau tidak.
Yang kedelapan, apa tahap selanjutnya setelah 5 HPS? Tahap selanjutnya yaitu tahap selanjutnya dari 5 HPS yaitu dikte 5 HPS. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan D. Pertanyaan D ini adalah apa pertanyaan D ini adalah apa kepanjangan dari 4 HKS? Kepanjangan dari 4 HKS adalah 4 huruf kalimat sederhana. Yang kedua, apa pengertian dari 4 HKS? Pengertiannya itu adalah kalimat yang dimana terdiri dari 3 kata dan masing-masing kata terdiri dari 4 huruf. Dan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HKS? Syaratnya itu ada HF, BD, GK, MPSY, ada 4 HPK, ada HF, JLN, TRC, ada HF, AIUEO, ada 4 HPS, dan dikte 4 HPK. Dan yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HKS. Contohnya adalah saya suka roti, Dede beli bola, Baba baca buku. Dan yang kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HKS. Tujuan utamanya itu adalah anak menyukai kegiatan bermain verbal kalimat. Kalau tujuan khususnya itu adalah anak mampu menggabungkan kata menjadi kalimat secara verbal. Yang keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HKS. Caranya itu dengan cara melatih anak menggabungkan kata menjadi kalimat dengan cara kita sebagai motivator dengan cara mengajak anak tersebut bermain kalimat labimba, dan yang kedua yaitu kita mengajak anak membuat kalimat sendiri menggunakan dan melatih terus dan melatih terus sampai tujuan terpenuhi. Yang ketujuh, apa tahap selanjutnya setelah 4 HKS? Tahap selanjutnya yaitu adalah dikte 4 HPS. Oke, cukup sekian pembuatan video tugas belajar kelas hari ke-9 hari ke-10 saya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.